Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. 1. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan diadakan secara onsite terbatas dan live streaming pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 18.00 WIB. Dilayani oleh Penatua Yohana Kesia Febri. Saudara-saudari yang hendak hadir di gereja, mohon memperhatikan ketentuan berikut. 1. Berusia 15 sampai 60 tahun. 2. Kondisi sehat. Jika Bapak Ibu mengalami gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sebagainya, dimohon untuk beribadah di rumah. 3. Sudah vaksin pertama, kedua, dan atau sudah booster. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada A. GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 18.00 WIB melalui Google Meet. Tautan akan dibagikan melalui WA, dilayani oleh Penatua Susi Kristiani. B. Bajem Celapar secara online pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 19.00 WIB, dilayani oleh Bapak Christian Wahyudianto. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja atau pemuda. 3. Ibadah Minggu tanggal 6 Maret 2022. Dengan memperhatikan situasi terakhir COVID-19, Majelis Jemaat GKI Purworejo memutuskan bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 akan diselenggarakan sebagai berikut. Di GKI Purworejo, 1. Onsite terbatas dan live streaming pada pukul 06.00 WIB atau jam 6 pagi. 2. Onsite di Bajem Celapar pada pukul 12.30 WIB. 3. Di luar jam tersebut, umat dapat mengikuti ibadah online. Ketentuan umat yang dapat hadir ibadah onsite di GKI Purworejo adalah sebagai berikut. 1. Berusia 15 sampai 60 tahun. 2. Kondisi sehat. 3. Sudah vaksin pertama, kedua, dan atau sudah booster. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. 4. Aksi puasa, doa, dan derma. Kita akan melaksanakan aksi puasa atau pantang, doa, dan derma selama 40 hari masa Prapaskah. Dimulai pada Rabu Abu pada tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022, kecuali hari Minggu. Melalui aksi ini kita hendak mengosongkan diri dan mengarahkan hati kepada Allah dan sesama. Untuk itu panitia akan membagikan celengan kepada setiap keluarga. Celengan akan dikumpulkan pada hari Minggu Paskah pada tanggal 17 April 2022. Demikian warta lisan hari ini. Mari bersaat teduh. Mari kita berdiri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Raja kita. Tuhan itu maha besar, Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Raja kita. Tuhan itu maha kuasa, segenap bumi adalah tumpuan kakinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Raja kita. Tuhan itu maha mulia, marilah kita sujud menyembah Dia. Suci, 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 Tuhan Maha
tamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Saudara-saudara terkasih, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu transfigurasi. Ini adalah minggu ketika kita mengingat Yesus yang menampakkan dirinya di dalam kemuliaan kepada para murid-Nya. Pada hari minggu transfigurasi ini firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 17 dan 18 mengingatkan kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi semakin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hari ini saudara-saudara, kalau kita mengingat kemuliaan Tuhan, Yesus yang adalah Mesias anak Allah, kita dipanggil juga untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Marilah kita bersinar, sebab itulah kehendak Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, sungguhkah kita telah bersinar seperti Tuhan menyinari hidup kita? Sungguhkah kita telah membawa sukacita, pengharapan, dan kelegaan di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan orang banyak yang semakin putus asa? Sungguhkah kita menghayati panggilan kita untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita? Marilah kita bersama-sama memeriksa batin kita. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui nyanyian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Demi kita yang berdosa, Allah dalam perantaraan Kristus telah datang dan mendamaikan kita dengan diri-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
kita bersatu dalam doa. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk memancarkan kemuliaan-Mu dalam keseharian kami. Tolonglah kami, sehingga ketika kami hadir di tengah dunia ini, orang melihat dan merasakan kehadiran kami, orang juga merasakan cinta dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara terkasih, kurang lebih
sekitar 2 tahun yang lalu, pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo melakukan siaran pers untuk mengimbau kita semua untuk belajar dari rumah, beribadah di rumah, bekerja juga dari rumah. Nah, saudara-saudara, bersama dengan itu gereja-gereja kemudian juga mengambil sikap. Demi merawat kehidupan, maka ibadah-ibadah yang semulanya dilakukan di gedung gereja sekarang dialihkan menjadi ibadah-ibadah online. Dan pergumulan ini, saudara-saudara, tidak berhenti. Selama 2 tahun terakhir kita terus merevisi kebijakan-kebijakan kita, supaya tanggung jawab kita untuk merawat kehidupan ini benar-benar bisa terjaga. Nah, saudara-saudara, terkait dengan itu saya mau tanya, bagaimana pengalaman ibadah online saudara-saudara? Apa makna yang bisa dipetik dari menyelenggarakan ibadah online? Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang ibadah online, maka banyakkan reaksi atau respons yang diberikan adalah keluh kesah. Ada yang mengatakan, wah, ibadah online itu kayak nggak ibadah Mbak Kesia, kayak nonton konser, nonton pertunjukan. Ada yang mengatakan, ibadah online itu aneh ya. Kalau aku nyanyi di rumah, aku bisa mendengar suaraku sendiri. Padahal suaraku nih rada-rada fales. Jadi nih aku ibadah di rumah, yo aku mending gak nyanyi. Daripada aku mendengar suaraku sendiri, jo aneh, jo aku gak bisa ibadah, keganggu sama suara sendiri. Ada lagi yang mengatakan, wah, ibadah online itu banyak godaannya. Kadang tuh ya, saya sok lupa kalau ada ibadah karena online. Pak Yono datang ke rumah, ngasih elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Berapa hari tuh elemennya ada di rumah saya. Terus saya begitu lihat, saya bingung. Loh, kapan ya perjamuan kudusnya? Kok nggak perjamuan-perjamuan? Lalu begitu Pak Yono ke rumah, saya tanya lagi, Pak Yono kapan perjamuan kudus? Ternyata Pak Yono bilang, wah, udah lewat perjamuan kudusnya. Lupa, terlewat. Ada banyak keluhan, ada banyak hal-hal yang kita rasa tidak bisa dijawab oleh ibadah online. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau mencoba untuk memetik sebuah makna dari terselenggaranya atau teralihkannya ibadah onsite menjadi ibadah online, maka satu hal yang saya pikir jadi pembelajaran buat kita adalah momen ini mengajarkan kita bahwa ternyata ibadah, penghormatan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan tidak bisa dibatasi oleh gedung-gedung gereja. Ketika ibadah online terselenggara, rumah kita menjadi rumah Tuhan, menjadi gereja tempat kita beribadah. Ketika ibadah online kita sakit di ruang isolasi mandiri, di rumah sakit, maka rumah sakit itu menjadi sebuah ruang di mana Allah hadir dan kita berjumpa dengan Tuhan di dalam sakit dan kelemahan kita. Ibadah online mau mengajarkan kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Gereja adalah salah satu tanda bahwa Allah hadir di tengah dunia. Tetapi gereja tidak boleh menjadi satu-satunya tanda kehadiran Allah. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah maha hadir. Dia bisa hadir di berbagai tempat. Dia bisa dijumpai di berbagai tempat. Dan dia juga seharusnya dihormati di berbagai tempat. Bukan hanya di dalam batas-batas gedung atau bangunan semata. Nah, saudara-saudara, Allah yang maha hadir ini, situasi yang mengingatkan kita bahwa ternyata seluruh dunia ini adalah rumah Tuhan. Kalau dalam tema kita hari ini, seluruh dunia ini adalah kemah Allah. Mengingatkan kita untuk menunjukkan hormat
dan berjumpa dengan Tuhan di dalam berbagai situasi kehidupan. Tidak hanya di dalam ruang-ruang tertentu. Dan itulah saudara-saudara yang mau disampaikan di dalam bacaan kita pada hari ini. Dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana Yesus pergi bersama dengan para muridnya. Mereka naik ke atas gunung dan mereka berdoa. Dan seperti biasa, ketika Yesus berdoa, para murid malah tertidur. Begitu mereka bangun, saudara-saudara, mereka melihat bagaimana Yesus berubah rupa wajahnya. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus nampak di dalam kemuliaannya sebagai Sang Mesias, Anak Allah yang mulia. Dan Yesus tampak sedang bercakap-cakap dengan dua orang, Musa dan Elia. Nah, saudara-saudara, melihat peristiwa yang tidak biasa dan penuh makna itu, gak heran kalau para murid kemudian bereaksi. Hendak menandai tempat itu dengan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kemah ini adalah tanda penghormatan mereka kepada Tuhan. Dan bukankah ide mendirikan kemah sebenarnya adalah ide yang bagus? Bayangkan seandainya di situ benar-benar ada kemah. Ada bukti nyata yang bisa diceritakan dari generasi ke generasi. Bagaimana Allah di dalam diri Tuhan Yesus memancarkan kemuliaan. Ada bukti sejarah yang bisa membuat sebanyak mungkin orang menjadi percaya kepada Tuhan. 3 kemah yang hendak dibangun oleh Petrus adalah tanda hormatnya kepada Yesus yang menunjukkan kemuliaannya sebagai Sang Mesias. Akan tetapi saudara-saudara, bagaimana respons Yesus? Yesus ternyata tidak sepakat dengan Petrus. Yesus merasa bahwa kemuliaannya, bentuk penghormatan yang seharusnya ditunjukkan oleh Petrus dan murid-murid yang lain, bukan dengan membangun monumen-monumen, bukan dengan membangun sebuah tempat, menandai sebuah tempat, dan melokalisasi kemuliaan itu ke dalam suatu tempat, tapi justru menceritakan, menunjukkan kemuliaan Yesus dengan cara-cara yang lain. Yesus tidak mau kemuliaannya hanya dapat dilihat di dalam satu tempat tertentu. Tetapi kemuliaan itu harus dapat ditunjukkan dan dilihat seluas-luasnya oleh makhluk hidup. Karena itu apa yang Yesus minta untuk para murid lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, para murid diminta untuk memperkenalkan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Menarik saudara-saudara, ketika peristiwa yang luar biasa itu terjadi, keesokan harinya Yesus langsung mengajak para murid untuk turun kembali ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dan ternyata di bawah gunung itu orang banyak sudah berbondong-bondong menanti Yesus. Orang banyak menunjukkan rasa haus yang luar biasa terhadap cinta Yesus. Orang banyak menantikan pelayanan Yesus dan para muridnya. Dan salah satu di antara orang banyak itu adalah seorang ayah yang punya anak tunggal, dan anak itu sakit karena kerasukan roh. Bayangkan hati orang tua yang melihat bagaimana anaknya digoncang-goncangkan, dibanting-banting oleh roh itu, sehingga keluar busa dari mulutnya. Betapa pedihnya hati sang ayah. Sang ayah sudah meminta para murid yang lain untuk menolong, tapi ternyata para murid itu tidak berhasil memberikan pertolongan. Dan karena itulah akhirnya Yesus turun tangan, memanggil anak itu dan memberikan kesembuhan. Apa artinya saudara-saudara?
Di sini Yesus mau mengajarkan kepada para murid bahwa kemuliaan Allah itu seharusnya ditunjukkan melalui pelayanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Pelayanan kepada orang-orang yang memang merindukan cinta Tuhan. Pelayanan kepada orang-orang yang memang merindukan cinta kasih, haus akan kehadiran Tuhan, haus akan pertolongan. Kemuliaan itu ditunjukkan bukan dengan membangun monumen-monumen yang megah, tapi justru lewat tindakan sederhana kita terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Seorang anak SMA hendak berangkat ke sekolahnya. Lalu di perjalanan dia melihat ada orang tertabrak motor. Pada waktu itu dia mikir, kalau saya tolong orang itu, maka saya akan telat ke sekolah. Sementara jatah telat saya sudah maksimal. Begitu saya telat lagi, orang tua saya pasti akan dipanggil. Tapi kalau dia tidak menolong orang itu, maka dia bingung dan dia merasa orang itu terus memanggil-manggil dia. Bayangan orang itu terus ada di dalam kepalanya. Tapi saudara-saudara, karena anak itu memilih sekolah, memilih untuk tidak terlambat datang, toh itu juga adalah tanggung jawabnya sebagai murid. Dia berjalan beberapa langkah melewati orang itu. Apa yang terjadi? Bayangan orang itu tidak mau pergi. Dia melihat dalam benaknya bagaimana orang itu kesakitan dan bagaimana orang itu memandang dia, menantikan pertolongan. Dan bayangan itu tidak bisa dia hapus. Sampai akhirnya dia datang kembali dan dia mengatakan, ya udah deh, telat deh, kena marah deh. Dia tidak bisa melawan pikirannya sendiri, dia tidak bisa melawan hatinya sendiri. Nah, saudara-saudara, bukankah kita juga seringkali terhadap sesama juga seperti itu? Ketika ada orang yang berhadapan dengan kita, orang itu menatap kita dan mengatakan mereka membutuhkan pertolongan, maka ada panggilan di dalam hati kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kita tidak akan bisa tenang sampai kita bisa melakukan tanggung jawab kita, melayani mereka. Panggilan untuk melayani sesama dan menceritakan kemuliaan Tuhan lewat tindakan cinta kasih sebenarnya tertanam di dalam setiap diri kita. Persoalannya adalah kita mau lakukan atau mau kita pura-pura tidak tahu dan abaikan panggilan itu. Yesus mengingatkan kita bahwa kemuliaan Allah seharusnya justru diceritakan melalui tindakan cinta kasih. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus juga mengajarkan para murid bahwa kalau mereka mau menangkap kemuliaan Allah dan menceritakan, membagikan kemuliaan itu kepada orang banyak, maka yang mereka harus lakukan adalah mendengarkan Yesus dan setia mengikuti Dia. Itu yang tertulis di dalam ayat 35. Ketika ada suara yang mengatakan, inilah anakku, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara, hal ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat cerita transfigurasi Yesus, cerita ini ternyata dituliskan tepat setelah sebelumnya Yesus itu memberitahukan syarat-syarat untuk mengikut Dia. Memikul salib setiap hari, mengosongkan diri, dan mengikuti Yesus. Syarat-syarat itu disampaikan, lalu mereka naik ke atas gunung dan berdoa. Dan kalau kita mau melihat secara kalender liturgis, maka Minggu Transfigurasi ini juga ditempatkan persis sebelum kita merayakan Rabu Abu. Mengingat bagaimana Yesus memulai perjalanan penderitaannya
demi menyatakan cinta kepada umat manusia, demi menyatakan keselamatan bagi kita. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dari sini? Di satu sisi, saudara-saudara, kisah transfigurasi Yesus mau memberikan kekuatan kepada para murid. Mereka yang baru saja mengetahui bahwa ternyata mengikuti Yesus itu tidak mudah. Mereka yang kalau seandainya mereka tahu, setelah ini perjalanan bersama dengan Yesus akan penuh dengan godaan dan penuh dengan penderitaan. Ketika mereka melihat bahwa Yesus bertransformasi, menampakkan kemuliaan, cerita ini seharusnya menjadi kekuatan bagi para murid untuk menyatakan komitmen mereka. Semakin mantap mengikuti Yesus. Tahu bahwa ternyata sekalipun sulit, mengikuti Yesus itu adalah pilihan yang tepat. Di sisi lain, saudara-saudara, cerita ini juga mau mengingatkan kita bahwa ternyata kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang satu paket dengan penderitaan. Kemuliaan dan kemahakuasaan Allah tidak ditunjukkan dengan mengalahkan orang lain, dengan menghancurkan bumi, dengan memusnahkan orang-orang jahat. Tetapi kemuliaan itu akan ditunjukkan dengan masuk ke dalam kerapuhannya sebagai manusia dan menebarkan cinta kasih, menjalankan panggilannya sebagai Yesus Kristus yang hendak menyelamatkan kita semua. Kemuliaan itu tidak ditunjukkan di dalam kemegahan, tetapi kemuliaan itu ditunjukkan di dalam kesetiaan. Berani menghadapi persoalan, berani menghadapi penderitaan demi ketaatannya kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, hal ini jugalah yang dituntut oleh Yesus kepada kita semua yang pada hari ini ikut menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita diminta untuk menyatakan kemuliaan itu melalui kesetiaan kita sehari-hari. Kesediaan kita untuk mendengarkan Dia. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memahami firman-Nya dan taat mengikuti apa yang Yesus katakan, Yesus firmankan kepada kita. Sama seperti Yesus tidak lari dari penderitaan, tidak lari dari masalah-masalah, tetapi Dia menghadapi itu sedikit demi sedikit dan menyatakan cinta di dalamnya. Demikianlah kita juga diajak untuk menghadapi salib kita masing-masing setiap hari. Tidak lari atau kabur dari tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Meskipun tidak mudah, tapi kita lakukan dengan teguh, dengan setia. Karena kita mau mendengarkan Tuhan dan mau menyatakan kemuliaan-Nya dalam keseharian hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini pada Minggu Transfigurasi kita sama-sama diingatkan bahwa seluruh dunia ini adalah kemah Allah. Seluruh dunia ini adalah rumah Tuhan. Artinya penghormatan kepada Allah, kemuliaan Tuhan itu seharusnya tampak bukan hanya di dalam gedung-gedung tertentu, tetapi juga dalam realitas kehidupan sehari-hari, di rumah, di tengah keluarga, di dalam pekerjaan kita, di pasar, di tempat kita melayani, dimanapun. Kita diajak untuk sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang menurut saya sangat baik. Kita tahu lagu ini berjudul Di Dunia yang Penuh Cemar. Saudara-saudara, bait kedua dari lagu ini, liriknya seperti ini. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat
lihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidup kita, cara kita bersikap adalah cerminan dari bagaimana kita menceritakan Tuhan. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, saudara-saudara, pertanyaannya, ketika orang melihat hidup kita dan membaca cerita kita, cerita apa yang mereka baca? Apakah mereka membaca cerita horor, di mana kehadiran kita hanya mendatangkan ketakutan dan ketidakdamaian? Apakah kita ini seperti buku yang bercerita tentang hal-hal yang mengesalkan? Kalau orang baca kehidupan kita, orang lihat, maka pengennya marah aja, kesel aja. Atau kita ini adalah buku yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau orang hadir dan mereka melihat hidup kita, mereka merasakan bahwa Tuhan juga hadir di dalam hidup mereka. Mereka juga merasa bahwa kemuliaan Allah itu bisa mereka lihat, mereka saksikan melalui setiap kata dan karya yang kita lakukan. Minggu Transfigurasi ini kita mengingat kemuliaan Tuhan. Sudahkah kemuliaan itu kita pancarkan juga dalam setiap pilihan yang kita ambil? Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Mulia, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang berjuang untuk merawat kehidupan, kami yang berjuang untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, kasihanilah kami. Saat ini kami bersama-sama ya Tuhan bersehati dengan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang harus mengalami proses pemulihan, mereka yang berjuang. Tuhan tolonglah mereka. Biarlah di dalam proses pemulihan mereka mendapatkan lawatan dari Tuhan. Dan pakailah kami ya Tuhan juga untuk mengingat mereka dalam doa-doa kami. Pakailah kami juga untuk menolong mereka, memberikan semangat dan membantu proses pemulihan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Belianwa, untuk Ibu Sinta Dewi,
untuk Bapak Sri Andoko, untuk Saudara Adi Kristianto, dan untuk Ibu Ripka Desi Ratnasari. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan mereka untuk kebajikan yang Tuhan karyakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk cinta yang tidak henti-henti Tuhan berikan kepada mereka. Bersama dengan mereka ya Tuhan, kami memohon, kiranya hati yang dipenuhi dengan cinta boleh terus dipenuhi dengan cinta dari hari ke hari. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, di tengah kehidupan gereja, di tengah masyarakat. Harapan-harapan yang mereka panjatkan di dalam doa-doa mereka, kami percaya Engkau dengarkan, dan Engkau akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk rangkaian kegiatan pada masa Prapaskah yang akan segera dimulai pada hari Rabu nanti. Tuhan berkati kami, supaya masa ini boleh menjadi masa yang menolong kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Biarlah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja boleh menolong kami di dalam pertumbuhan iman kami, dan kami boleh juga berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Kami berdoa untuk panitia yang terus bekerja, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan untuk menolong jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia yang dimulai dengan perdamaian di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, ketika kami menyimpan kebencian, ajarkan kami untuk mengikisnya dan menggantinya dengan cinta kasih. Ketika hati kami terluka, ajarkan kami untuk berani berproses dan berpulih. Dan kalau pada saat ini ada saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena peperangan, Tuhan tolonglah mereka. Hadirlah dalam hidup mereka, sapalah mereka, dan pulihkanlah luka-luka di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, pergumulan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, dan bersama dengan gereja Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk setia di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Tolonglah kami untuk menjadi bijaksana dan bertambah dewasa, sehingga setiap rintangan yang kami hadapi boleh membuahkan hasil yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pengantar persembahan diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebagai pengiring persembahan kita akan menyanyikan dari PKJ 264 bait 1 dan 3. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus.
Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami, saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang asalnya dari Tuhan juga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat dipakai hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami majelis yang menerima persembahan ini, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tolonglah setiap kami untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan dan selalu mensyukuri setiap berkat yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami mesrahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam keseharian kita, dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dari Sang Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menolong kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.